Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kali ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti perkuliahan dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini kami dari kelompok 7 matkul Bisnis Internasional UIN Syarif Ali Rahmatullah akan memberikan tema kekuatan ekonomi dan sosioekonomi. Adapun kelompok dari kami ada Hidayatul Khairiyah dengan NIM 096, ada saya sendiri Muhammad Wajir Rahman dengan 0106, ada Lutfia Firdaus Azidah dengan NIM 113 dan Aliza Nadar Afitra dengan NIM 118. Pada video kali ini dengan tema kekuatan ekonomi dan sosioekonomi, kami memberikan sebab ada analisis ekonomi internasional, selanjutnya dimensi ekonomi dan relevansinya pada bisnis internasional, pendekatan perkembangan ekonomi. Yang pertama ada analisis ekonomi internasional. Apa itu analisis ekonomi internasional? Analisis, kita mengenal, mencari tahu, membedakan, mengurai, menjabarkan ekonomi internasional. Tujuan dari ekonomi internasional sendiri, dari analisis ekonomi ini adalah untuk menilai prediksi keseluruhan dari perekonomian dan kemudian menilai dampak dari perubahan ekonomi terhadap perusahaan. Ketika perusahaan memasuki pasar luar negeri, maka analisis ekonomi menjadi lebih rumit karena sekarang para manajer harus beroperasi dalam dua lingkungan baru, yaitu dalam negeri dan luar negeri. Dalam lingkungan luar negeri tidak hanya terdapat banyak ahli ekonomi, tapi ekonomi tersebut juga sangat berbeda-beda. Karena perbedaan-perbedaan ini, kebijakan dirancang untuk kondisi ekonomi suatu pasar, tidak mungkin sesuai untuk kondisi ekonomi di pasar yang lain. Di samping memantau lingkungan luar negeri, analisis juga harus mengikuti tindakan-tindakan yang diambil oleh komponen-komponen dari lingkungan internasional, seperti pengembangan regional, Uni Eropa, NAFTA, dan organisasi internasional lainnya. Materi yang kedua yaitu B, dimensi ekonomi dan relevansinya pada bisnis internasional. Untuk mengestimasi perilaku pasar dan juga untuk memberikan masukan kepada bidang-bidang fungsional lainnya dari perusahaan, maka para manajer memerlukan data mengenai ukuran dan tingkat perubahan dari sejumlah faktor-faktor ekonomi dan sosioekonomi. Supaya suatu area dapat menjadi yang potensial, maka area tersebut harus mempunyai cukup orang yang mampu membeli produk-produk dari suatu perusahaan tersebut. Materi yang selanjutnya yaitu dimensi ekonomi. Terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada pendapatan nasional bruto. Pendapatan nasional bruto atau gross international income merupakan penjumlahan dari seluruh barang dan jasa final yang dihasilkan dan produk domestik bruto PNB dikurangi dengan pendapatan faktor luar negeri bersih. Yang kedua, distribusi pendapatan. Data mengenai distribusi pendapatan dihimpun oleh Bank Dunia dari sejumlah sumber dan diterbitkan setiap tahun dalam World Development Indicators. Distribusi pendapatan adalah ukuran bagaimana pendapatan suatu bangsa terbagi di antara rakyatnya. Meskipun adanya kesulitan yang terkait dengan studi mengenai distribusi pendapatan, namun data tersebut memberikan wawasan yang berguna bagi para pelaku bisnis. Selanjutnya yang ketiga yaitu konsumsi perorangan. Salah satu bidang perhatian dari para agen pemasaran adalah cara-cara para konsumen mengalokasikan pendapatan bersih mereka atau pendapatan pribadi dikurangi pajak antara pembelian atas barang yang kebutuhan pokok dan non-pokok. Para produsen dari alat-alat rumah tangga tahan lama misalnya ingin mengetahui jumlah yang dibelanjakan dalam kategori ini, sementara para produsen barang-barang yang merupakan kebutuhan non-pokok akan berminat terhadap besarnya. Yang keempat yaitu biaya tenaga kerja per unit. Satu faktor yang memberikan kontribusi terhadap kesempatan atas investasi yang menguntungkan adalah kemampuan untuk memperoleh biaya tenaga kerja per unit atau biaya total tenaga kerja langsung atau unit yang diproduksi
yang lebih rendah dibandingkan dengan apa yang sekarang tersedia bagi perusahaan. Yang kedua, yakni dimensi ekonomi yang lain. Utang internasional yang besar dari sejumlah negara berpendapatan sedang dan rendah menimbulkan banyak permasalahan, tidak hanya bagi pemerintah negara-negara tersebut, tetapi juga bagi perusahaan-perusahaan multinasional. Jika sebagian besar devisa yang diperoleh suatu negara tidak dapat digunakan untuk mengimpor komponen-komponen yang digunakan dalam produk-produk lokal, maka industri-industri lokal harus membuatnya sendiri atau perusahaan-perusahaan yang mengimpornya harus menghentikan produksi. Kedua alternatif dapat menyebabkan perusahaan-perusahaan yang mengimpornya harus menghentikan produksi dan menjual suku cadang yang dibuat di salah satu pabrik di negara asalnya kepada cabangnya. Pemerintah mungkin menerapkan pengendalian harga atau yang mempersulit suatu cabang untuk memperoleh keuntungan, memotong pengeluaran pemerintah, dan menerapkan pengendalian upah. Suatu aspek pengurangan utang yang telah menarik perhatian dari sebagian perusahaan multinasional adalah pertukaran uang dengan ekuitas atau debt for equity swap. Kelangkaan valuta asing bahkan dapat mempengaruhi perusahaan-perusahaan yang hanya mengekspor ke negara-negara dengan tingkat utang luar negeri yang tinggi. Karena pemerintah dari negara tersebut tentu saja akan menerapkan pembatasan impor. Yang ketiga, yaitu dimensi sosioekonomi. Terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu populasi total. Indikator paling umum mengenai ukuran pasar potensial adalah karakteristik populasi pertama yang akan diperiksa oleh para analis. Fakta bahwa negara maju memiliki penduduk kurang dari 10 juta menjelaskan bahwa jumlah populasi saja adalah indikator yang buruk dari kekuatan ekonomi dan potensi pasar. Yang kedua yaitu distribusi umur. Untuk beberapa perusahaan, umur merupakan penentu yang penting dari ukuran pasar. Tetapi sayangnya distribusi kelompok umur dalam populasi sangat berbeda. Pada umumnya karena tingkat kelahiran dan kesuburan yang lebih tinggi, negara-negara yang berkembang memiliki penduduk berusia muda dibandingkan dengan negara-negara industri. Yang ketiga ada keprihatinan di negara-negara maju. Pada tahun 2025, dengan penduduk lanjut usia yang tumbuh paling cepat di dunia industri, Jepang akan memiliki jumlah penduduk berusia lanjut 2 kali lipat dari jumlah anak-anak. Cadangan dana jaminan sosial pemerintah akan mengering karena biaya pensiun dan kesehatan untuk orang berusia lanjut yang diprediksikan akan menghabiskan 73% dari pendapatan nasional. Menurut Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan, satu-satunya solusi adalah menerapkan pajak yang lebih tinggi dan mengurangi tunjangan-tunjangan. Yang terakhir yaitu kepadatan dan distribusi penduduk. Kepadatan penduduk adalah suatu ukuran jumlah penduduk per unit wilayah atau penduduk per kilometer persegi atau mil persegi. Distribusi penduduk merupakan suatu ukuran mengenai bagaimana penduduk terdistribusi dari daerah pedesaan sampai ke daerah perkotaan. Pendekatan perkembangan ekonomi. Untuk yang pertama yaitu ada pendekatan sosial budaya. Pendekatan ini, kerangka analisisnya dikembangkan berdasarkan kajian-kajian bidang ilmu sosiologi, antropologi, dan sosial psikologi, khususnya mengenai tata sosial budaya dan perilaku masyarakat. Adapun teori-teori pendekatan yang dikembangkan oleh keempat pemikir tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, yaitu teori perubahan sosial Huygens. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh Everett A. Huygens. Dalam kegiatannya, Huygens menyebutkan bahwa faktor kekuatan yang paling penting untuk menggerakkan masyarakat negara berkembang adalah pada perubahan tata sosial budayanya. Jadi, kemajuan ekonomi akan tercapai apabila terjadi perubahan struktur internal di dalam masyarakat. Yang kedua, yaitu teori dualisme Boyke. Teori dualisme dikembangkan pertama kali oleh pemikir kebangsaan Belanda yaitu G.H. Boyke, yang mencermati pada negara-negara bekas penjajahan negaranya, khususnya Indonesia. Ia melihat bahwa nilai-nilai sosial budaya menjadi unsur yang secara absolut mempengaruhi proses pembangunan. Yang ketiga ada teori involusi Geertz. Clifford Geertz adalah orang yang kemudian mengembangkan kerangka pemikiran Boyke, khususnya tentang konsep expansion static. Dalam teori dualisme, Boyke menyatakan adanya konsep expansion static, yaitu suatu kondisi kegiatan perekonomian yang berkembang atau expansion, tetapi hanya disebabkan oleh adanya pertambahan penduduk. Dengan demikian, pendapatan per kapita penduduk tetap, bahkan cenderung turun apabila pertambahan nilai output produksi lebih rendah dari pertambahan penduduk. Fenomena inilah yang oleh Geertz disebut sebagai proses involusi atau kebalikan dari evolusi. Yang keempat ada teori perubahan sosiologi dan proses pembangunan Husserl. Berbeda dengan analisis Huygens, Boyke, dan Geertz,
Houslet mengembangkan teorinya pada analisis yang lebih berimbang antara faktor ekonomi dan sosial budaya serta proses interaksinya. Dalam hal ini, proses transformasi ekonomi masyarakat dari satu sistem ekonomi dipandang sebagai proses dinamika perubahan masyarakat. Pada poin B terdapat pendekatan neo-Marxis dan aliran dependensia. Pendekatan neo-Marxis didasarkan pada ajaran Marxis tentang teori surplus mengenai eksploitasi terhadap tenaga kerja atau kaum buruh dan dialektika sebagai faktor dinamika perkembangan keadaan sosial masyarakat. Pada tahun 1994, Joyo Hadikusumo menunjukkan adanya ciri umum pada aliran-aliran neo-Marxis, yaitu 1. Gagasan dan pandangan terhadap dunia ketiga termasuk kebijakan yang perlu diambil bersifat sangat normatif. Yang kedua yaitu pola kebijakan, baik secara eksplisit maupun implisit menjurus pada evolusi radikal atau revolusi. Yang ketiga, pesimisme untuk menyelesaikan masalah dunia ketiga, selama dunia ketiga masih menjadi bagian yang tertindas dari sistem kapitalisme dunia, sangat menonjol. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu poin ketiga, pendekatan strukturalis. Pada pendekatan strukturalis, pola analisis sudah dikembangkan dalam kerangka yang lebih luas dengan mensintetiskan hubungan antara proses sosial atau non-ekonomi dengan proses ekonomi. Yang keempat, yaitu model pembangunan penawaran tenaga kerja tak terbatas. Model ini dikembangkan oleh Arthur Lewis, yang menurutnya perekonomian dibedakan menjadi dua, yaitu perekonomian tradisional dan sektor modern. Yang kelima, yaitu teori Big Pass, strategi pembangunan berimbang. Teori ini pada prinsipnya menyatakan bahwa pembangunan di negara berkembang hanya bisa dilakukan dengan adanya pendorong yang sangat kuat atau Big Pass. Pendorong ini diperlukan untuk mengatasi ketidaksempurnaan pasar barang dan jasa serta investasi. Yang keenam yaitu konsep pembangunan selektif. Albert Hirschman dan Hans Wessinger berpikir bahwa investasi sebagai implementasi pembangunan harus dilakukan secara selektif pada bidang-bidang tertentu. Yang ketujuh, yaitu pendekatan dualisme teknoekonomis. Dualisme dalam teori ini adalah tentang teknologi dan ekonomi atau teknoekonomis. Berdasarkan pada analisis ini, pengembangan teknologi pada sektor-sektor ekonomi di negara berkembang pada akhirnya ditentukan oleh kekuasaan politik dan ekonomi negara atau industri maju. Hal ini terlihat terutama pada saat periode penjajahan dan masih tetap terasa sampai sekarang. Dari sudut perekonomian, kita dapat menyaksikan berkembangnya agen perekonomian yang menguasai rantai tata niaga, yang menghubungkan produsen, pedagang perantara atau tengkulak, saudagar besar, bahkan sampai industri. Yang terakhir yaitu pengaruh perdagangan internasional. Gunnar Myrdal dan Raoul Prebisch merupakan dua pemikir yang selalu mengkritis kondisi perekonomian internasional yang tidak seimbang antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang, sehingga merasa pesimis bahwa perdagangan internasional mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Perdagangan internasional yang terjadi dalam kondisi tidak seimbang menyebabkan kondisi di mana semua faktor mendorong terjadinya stagnasi lebih dominan dibandingkan pengaruh faktor-faktor positif terkait dengan adanya perdagangan. Pada kondisi perekonomian yang tidak seimbang, produktivitas marginal input produksi termasuk tenaga kerja dan juga modal di negara-negara berkembang jauh lebih rendah dibandingkan dengan di negara-negara maju. Maka dari itu, transaksi perdagangan justru menyebabkan terjadinya akumulasi modal pada negara-negara maju karena efisiensi yang dimilikinya. Efisiensi menarik lebih banyak modal ke negara-negara maju dibandingkan dengan ke negara-negara berkembang dan mendorong terjadinya kemandekan atau berhentinya ekonomi di negara-negara berkembang.